Pemirsa, rona duka masih menggelayut di wajah Sony Septian dan keluarga besarnya. Sebab ibunda tercinta, Omas Cahyawati atau Wati Siregar, meninggal dunia pada Minggu pagi tanggal 29 September 2024, serta dikebumikan pada hari yang sama di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dalam suasana duka ini, Fairuz Arafik yang ditemui mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam, sekaligus berusaha tenang lantaran harus memberitahukan kabar duka ini kepada suaminya yang juga masih dalam kondisi belum pulih total. Aku itu kebetulan pas malam minggu memang bareng sama mama. Jadi semalam tuh masih bareng sama mama sama Sony, itu masih ngobrol-ngobrol. Terus nunjukin foto cucu-cucunya karena kan nggak bisa masuk ke dalam situ kalau masih kecil banget kan. Terus seneng ngeliatin, terus dada-dada, masih ngobrol, terus masih ngomong besok udah boleh makan belum, masih gitu-gitu tuh malamnya gitu. Nah terus subuh pas aku lagi habis sholat tuh ditelepon sama ipar aku kan, katanya Kak mama udah nggak ada gitu kan. Terus udah, tapi aku nggak langsung kasih tahu ke Sony karena memang harus perlahan, karena memang kenapa nggak bisa langsung ngasih tahu tiba-tiba gitu bikin kaget karena memang kemarin itu kita sempet check up ke dokter. Jadi sebelum ke mama memang jadwalnya Sony untuk check up, dan pas check up itu dokter bilang kalau Sony itu harus menjaga emosinya dulu yang kayak gak boleh stres gitu, harus kayak relax, happy gitu, dibawa happy. Terus malamnya ke mama kan, terus ngeliat mamanya, pokoknya dia setiap hari tuh Sony datengin mama gitu bareng sama kakak-kakaknya sama adiknya gitu, kumpul di rumah sakit gitu. Dan tiba-tiba qadarullah mama nggak ada gitu. Memang ibaratnya kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Dan untungnya waktu di hari Kamis di tengah malam mau masuk ke Jumat itu, Kak Elma, adiknya Sony Ian, Kak Ici, itu aku sempat ngomong sama mereka, memberanikan diri bilang bahwa Mama tolong diikhlasin dulu, ngomong ke Mama. Kalau memang Mama mau berjuang, Mama perjuangin. Tapi kalau memang Mama udah gak kuat, anak-anak harus ikhlasin, kasihan gitu kan. Aku bilang kayak gitu, karena kan memang sakitnya udah lama banget ya Kak. Dan parahnya ini tuh udah sekitar 2 bulanan ini yang bener-bener parah banget tuh. 2 bulan ini yang nafasnya tuh udah susah banget gitu. Ngeliat Mama tuh makan aja udah susah, badannya semakin kurus gitu. Jadi anak-anak mencoba memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik, dan memberikan doa. Semua ikhtiar sudah dijalankan oleh anak-anaknya gitu. Tapi yang tadi aku bilang kembali, qadarullah, memang Allah yang menentukan semuanya. Ini adalah jalannya Mama. Mama udah gak sakit lagi, dan insya Allah Mama dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Mama orang baik gitu. Fairuz dan Elma Teana mengaku jika kondisi Sony tetap tenang dan terlihat berusaha ikhlas. Selain itu, ia juga menjelaskan penyebab kematian sang bunda sebelum meninggal dunia lantaran sudah 15 tahun yang lalu mengidap penyakit kanker. Bahkan almarhumah sempat divonis dokter usianya tak bisa lebih dari 2 tahun. Pada Fairuz, Elma mengaku senang karena Fairuz telah memberikan perhatian lebih serta merawat adik dan ibundanya selama ini. Kalau di kita ini Fairuz yang di depan. Soal kesehatan Mama nih Fairuz nomor 1. Jadi yang laporin ke keluarga, dia yang selalu berhubungan dengan dokter, dia yang selalu nomor 1 lah, dia ini yang selalu terdepan lah. Jadi kita tuh mengetahui keadaan Mama tuh dari Fairuz. Karena Fairuz yang langsung ketemu sama dokternya, ngomong sama, pokoknya luar biasa, dia ngurusin adekku juga, ngurusin Mama juga. Makasih ya Pak. Nggak apa-apa ya, tanggung jawab Fairuz juga kan Kak. Kan Mama orang tua Fairuz juga ya kan. Makasih banget Pak, udah bantu Mama. Ini tanggung jawab Fairuz juga kan, Mama Fairuz juga. Fairuz kan seneng, happy bisa ngurusin semuanya.
mama nggak bisa makan, apa tuh virus yang mama nggak bisa Kak, harus dibawa ke rumah sakit. Ya udah kita ngikutin aja gitu. Nah sampai di sana juga masya Allah mama tuh diberikan pelayanan yang luar biasa gitu. Bener-bener apa, keluarga virus tuh perhatian banget sama mama, dari kakaknya virus juga memberikan pelayanan yang terbaik buat mama selama di sana gitu. Luar biasa. Menurut Elma Teana, semasa hidup almarhumah suka melakukan banyak hal, terutama membantu orang lain, salah satunya suka bersedekah dengan anak yatim. Itu sebabnya kebiasaan baik Wati Siregar seolah menjadi wasiat bagi Elma dan anak-anak lainnya agar tetap dilakukan. Suka banget sama anak yatim, suka banget bersedekah. Aku saksi hidupnya, hobinya bersedekah, ngasih orang-orang. Jadi kita akan meneruskan apa yang sudah mama lakukan. Didoakan aja semoga kita anak-anaknya bisa meneruskan kebaikan-kebaikan mama, juga tetap menjaga nama baik mama. Terus juga kita bisa memberikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha gitu. Sementara itu, pasangan Daniel Bertolli dan Patricia Goh tengah berbahagia menyambut anak pertama mereka yang baru lahir. Melalui media sosial, Patricia tak henti bersyukur atas kelahiran anak perempuan yang dinamai Zoe di sebuah rumah sakit di Thailand. Serunya, kabar bahagia ini diketahui publik melalui akun pribadinya dengan beberapa postingan foto-foto mereka bertiga. Doa novenaku telah terkabulkan tepat sebulan yang lalu. Halo aunties, uncles, Om T, Ote, Zoe sudah hadir. Terima kasih atas doanya ya. Patricia tak henti bersyukur atas kehadiran Zoe dalam rumah tangganya, sebab selain sebuah jawaban atas doanya, ia juga merasa jika Zoe merupakan malaikat kecil yang hadir untuk membahagiakannya setelah ia sempat keguguran hingga membuat mentalnya sangat terpuruk. Selain Patricia Goh, pasangan Abimana Arya Satya dan Nindya Ayu atau Inong juga berbahagia sebab anak kelima mereka telah lahir pada Minggu 29 September lalu. Dan kabar bahagia ini langsung disiarkan oleh Inong melalui foto postingan Instagram yang disertai caption, "Our bundle of joy. She has arrived to add happiness to our lives. Now we are officially family of 7." Sebelumnya, Inong membagikan kabar kehamilan anak limanya di saat usia 43 tahun. Serunya, perempuan yang juga dikenal hobi olahraga ini sempat membuat heboh warganet lantaran tetap nge-gym di saat hamil besar. Namun demikian, kondisi ibu dan bayi terlihat bugar. Bahkan setelah melahirkan, Inong berencana akan melakukan olahraga seperti biasa sambil merawat anaknya yang baru lahir. Ajeng dan Pras masih belum merasa tenang jika belum menemukan Raga Romeo. Melalui sambungan telepon, keduanya tak henti berkomunikasi dan terus memastikan bahwa Romeo benar-benar menjadi korban kecelakaan. Ya, halo Ajeng. Gimana Pras? Ada berita tentang Romeo? Belum Ajeng. Kok belum sih? Ini kan udah berhari-hari Pras. Kenapa belum ada? Pras, ini gak bisa lama-lama loh. Kamu harus ingat, kita berkejaran dengan waktu. Iya Ajeng, kamu tenang dulu ya Ajeng. Tenang. Kamu nyuruh aku tenang. Mana bisa aku tenang? Ini semua gara-gara kamu. Dan orang suruhan kamu tuh yang gak becus kerjanya. Kayaknya untuk episode sekarang Alisa tidak akan tahu soal itu. Itu beneran ditutup-tutupin sama Bu Ajeng. Yang curiga itu kan Karangga. Jadi Alisa beneran gak tahu apa-apa. Sementara itu, Yasmin menjadi linglung dan tak bersemangat mengetahui Romeo menghilang akibat kecelakaan. Dalam kegelisahannya, Yasmin bertemu dengan Alicia, adik Rangga itu langsung menuduh Yasmin sebagai penyebab hilangnya Dr. Romeo. Kenapa kalung ini bisa ada di kamu? Tahu nih adik kamu nih. Jelas-jelas PA nggak tahu diri ini penyebab Romeo jadi hilang. Saya mungkin ada depresi mungkin ya, atau karena terlalu stres dia jadi kayak
sedih terus marah-marah gitu. Jadi aku sih nggak tahu, itu semua tergantung penulis. Aku hanya ngikutin aja kalau misalnya penulis emang plotnya Alisa ke Nathan, ya udah aku seneng sih, karena pasti netizen juga bakal seneng banget. Akhirnya Alisa udah nggak ganggu couple romin lagi kan. Ya tapi kalau misalnya emang masih tetap mau di plotnya ngejar-ngejar Romeo, ya udah aku ngikutin aja gitu. Saya sih sekarang itu dia masih yang kekeh kalau dia itu masih sayang sama Romeo dan masih nganggep kalau Nathan ini cowok nggak jelas gitu. Tapi di episode sekarang itu Alisa mulai kayak ada pikiran baik juga ya nih cowok, tapi dia masih terus mengalihkan dengan kayak enggak tetap Romeo the best gitu. Jadi dia kayak denial gitulah, dia kayak enggak ada cowok yang lebih baik dari Romeo gitu. Tapi masih ada terlintas pikiran kayak baik banget gitu ada. Di tengah kegelisahannya, Yasmin menerima pesan suara yang datang dari nomor Romeo. Setelah mendengar itu, Yasmin semakin gelisah sebab suara dari seberang sana merupakan curahan hati sebelum hilang. Namun Romeo tak menyangka jika Yasmin akan membalas pesannya. Dok, aku udah dengerin voice note dari kamu. Ternyata itu ungkapan yang mau kamu sampaikan sama aku di Paralayang. Semoga kamu tahu, Dok, kalau aku juga punya perasaan yang sama kamu. Dan itu juga udah aku pendam sejak lama. Ternyata selama ini aku gak salah sangka, aku pikir aku GR. Kamu memang beneran jatuh cinta sama aku. Tolong cepetan pulang, Dok. Aku kangen sekali sama kamu. Dan aku mau ngomong sama kamu secara langsung. Kalau aku juga jatuh cinta sama kamu dan aku juga sayang sama kamu, Dok. Masih belum jelas bagaimana Romeo membuat pesan suara itu sebab ia belum ditemukan. Yasmin pun bertanya-tanya, benarkah suara ini suara Romeo? Bagaimana keadaannya saat ini? Siapa yang menyelamatkannya? Kenapa aku telepon kamu gak diangkat-angkat? Maaf banget ya, aku belum dengar kabar apapun soal Romeo. Aku tuh udah kangen banget sama dia, Dirga. Aku juga kangen sama kamu, Yasmin. Aku sendiri pun gak mau jauh dari kamu. Dan ini juga pertemuan pertama kali antara Yasmin dan Romeo setelah Romeo hilang. Tapi Alisa masih belum tahu kalau Romeo sudah balik gitu. Keadaan yang memaksakan aku seperti ini. Siapa sih badut ini sebenarnya? Aku boneka Momo, Kak. Saya buka ya. Aduh, gawat.